Halo ladies and gentlemen, come back to my channel. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Kali ini akan mengurai alur cerita film Obsession yang dirilis tahun 2019. Film ini bercerita tentang kebaikan dibalas dengan kejahatan. Peribahasa menyatakan air susu dibalas air tuba. Yang dikisah seorang yang ditolong, pria ini bukannya berterima kasih, malah menyantap istri yang menolongnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Film dibuka seorang pemuda bernama Sonny Jordan, seorang penganggur dari luar kota menuju kota yang ditawari temannya untuk bekerja di sebuah bengkel. Namun, saat dia melamar, pemilik bengkel ini menolak lamaran Sonny karena lowongan pekerjaan sudah ada yang ngisi. Dengan wajah kecewa dan sedih, Sonny beranjak meninggalkan bengkel. Ia sedih karena di kota itu tak punya kenalan, yang sekedar untuk numpang tidur. Mau nginep di hotel, ia tak punya duit. Akhirnya, ia beristirahat di sebuah kursi depan jalan. Tak berapa lama kemudian, ia tertidur. Tepat di belakang Sonny yang sedang tidur, terjadi perampokan. George Good dirampok oleh seorang pemuda wajahnya bercodet dengan rambut gondrong. Terjadilah perkelahian, namun George kalah karena pukulan sabetan pisau si codet hingga ia terjatuh. Melihat George terjatuh, si codet bermaksud menghabisinya, namun ditahan oleh Sonny. Si codet menyerang dengan mudah, Sonny balas menghantamnya. Merasa tidak mampu mengalahkan si Sonny, si codet ambil langkah 1000. George mengucapkan terima kasih kepada Sonny yang telah menyelamatkannya. George terluka di bagian pinggang dan tangan oleh sabetan pisau perampok. Tak lama kemudian polisi datang minta informasi kepada George. George menerangkan terjadinya percobaan perampokan dengan menjelaskan ciri-ciri perampokan, yakni rambut gondrong dan wajah bercodet. Tak berapa lama datanglah Lisa, istrinya George, dengan wajah penuh kekhawatiran, lalu dia memeluknya. Saat George dan istrinya berpelukan, Sonny beranjak, namun ditahan oleh George sambil mengenalkan istrinya. Sebagai rasa terima kasih, George mengajak Sonny ke rumahnya. Kemudian, George menawarkan pekerjaan kepada Sonny untuk jadi mekanik di bengkel peralatan peternakannya. Bukan hanya itu saja, George pun memberikan rumah kepada Sonny yang letaknya berdampingan dengan rumahnya. Pada adegan berikutnya, Larissa memberikan uang kepada si codet. Ternyata, si codet ini suruhan Larissa untuk membunuh suaminya sendiri. Ketika si codet keluar, ia melihat Sonny yang sedang memperagi sebuah mobil. Singkat cerita, Sonny bekerja dengan penuh semangat. Dalam kesibukannya menjadi mekanik, ia diam-diam memperhatikan Larissa. Suatu hari, saat Sonny memperbaiki sebuah mobil, datang Larissa. Larissa meminta pada Sonny untuk memberhentikan memandangi dirinya. Lalu Larissa beranjak ke dapur. Sonny mendekati Larissa, lalu ia bertanya pada Larissa, mengapa Larissa mau jadi istri George yang sudah tua. Larissa menjawab, jangan bicara begitu. Bagaimanapun, George telah membantu Anda. Sonny pun dengan lantang mengatakan bahwa dirinya menyukai Larissa. Mendengar itu, Larissa beranjak. Sonny berkata, kamu pun aku perhatikan dengan diam-diam suka memandangiku. Larissa terus berlalu tanpa mempedulikan perkataan Sonny. Berpindah ke adegan di mana George, Larissa, dan Sonny sedang makan malam. Setelah makan malam, George mengeluarkan botol whisky dan menyuruh Sonny mengambil gelas dan sedikit es batu. Ketika Sonny mengambil es batu, di dapur ada Larissa sedang mencuci piring. Situasi ini dimanfaatkan oleh Sonny. Ia mendekati Larissa sambil arak-lirik, takut George melihatnya. Setelah aman, Sonny memeluk Larissa sambil mengusap es batu ke dada Larissa, membuat Larissa hanyut terlena belayan tangan Sonny. Mulut Larissa berkata, hentikan Sonny, jangan. Namun ia tak berontak, membuat Sonny semakin bergairah menggerayangi Larissa. Larissa pun semakin menikmati sambil mendesah. Namun karena takut ketahuan oleh George, pergedapan itu mereka hentikan. Lalu Sonny beranjak meninggalkan Larissa untuk menemui George. Paginya, Sonny mengabarkan pada George bahwa di bengkel temannya ada karburator yang masih bagus untuk dipasang di mobil yang akan dihadiahkan kepada Larissa. Mendengar kabar itu, George gembira dan segera bergegas. Keadaan itu pun digunakan oleh Sonny untuk menggedap Larissa. Ternyata Larissa pun membalas dengan hot. Ia pun membiarkan baju dan kulitnya yang putih bersih menjadi penuh oli. Rupanya begitulah kalau sudah tak tahan. Nggak memikirkan situasi dan kondisi, langsung beradu kayak ayam. Setelah pergedapan, Larissa merendam dan membersihkan badannya yang penuh oli. Tak lama kemudian, George datang memanggil Larissa dengan wajah gembira karena kalkulator yang dicarinya bisa didapatkan. Larissa pun lalu menghampiri George.
Tak lama kemudian, George mencoba menghidupkan mobilnya. Pada saat George test driver, Larissa menghibah pada George agar merahasiakan perselingkuhannya. Sonny pun menyanggupi dengan syarat Larissa melayaninya lagi. Waduh, tenang bos, kita lanjutkan ceritanya. Tak berapa lama, George kembali sambil berteriak bahagia karena mobilnya bisa berjalan. Saat mobil berhenti, Larissa mendekati George dan George turun dari mobilnya. Sambil menyerahkan kunci, George berkata pada Larissa, "Ini mobil untuk kamu sayang." Mendengar itu, Larissa bahagia, lalu ia mencoba mengendarai mobil bersama George. Selanjutnya, George dan Sonny menikmati minuman sambil ngobrol ngalor ngidul tentang perselingkuhan seorang wanita. Larissa tersinggung, ia meninggalkan mereka berdua pamitan untuk tidur. Rupanya, Sonny sengaja agar George mabuk berat. Ia pun menuangkan kembali minuman ke gelas George. Dan George pun menenggak kembali minumannya. Karena terlalu banyak minum, George mabuk dan tertidur. Melihat George tertidur, Sonny menyemangati George. Kembali kesempatan menganga, Sonny pun tak menyia-nyiakan, ia langsung mencari Larissa di kamarnya. Ternyata Larissa pun sudah sange, ia langsung memeluk Sonny. Dan selanjutnya mereka bertempur habis-habisan penuh gairah. Waduh, cowok ini gak tahu terima kasih ya, sudah ditolong, istri yang menolongnya digedam juga. Air susu dibalas air tuba ini mah. Paginya, saat Sonny di bengkel, ia diajak George melihat ladang miliknya yang ditumbuhi ilalang. Si George memberitahu pada Sonny penuh dengan semangat bahwa 6 bulan ke depan lokasi ini akan ramai karena akan dibuka jalan alternatif. Ia bermaksud membangun yang diimpikannya, yakni membangun taman olahraga motor. Ada trek untuk mobil sport, di sana jalur go-kart dan food court, dan membangun toko-toko. Dan George mengajak Sonny untuk mengurusnya. Hal ini sampaikan Sonny kepada Larissa. Larissa mengeluh kalau dirinya tak diberitahu. George akan membangun bisnisnya. Dijawab oleh Sonny, mungkin setelah selesai membangun baru George bicara pada Larissa. Larissa pun dengan senang hati menuju ke lokasi yang akan dijadikan tempat karting untuk anak-anak, food court, dan pengisian bahan bakar. Selanjutnya, mereka merencanakan persengkokolan setelah dibangun taman olahraga akan menyingkirkan George. Cerita selanjutnya, George menerangkan rencana pembangunan taman olahraga kepada Larissa dengan menggunakan maket. Larissa mengusulkan agar ada tempat untuk bermain anak, dan George pun setuju. Taman olahraga tersebut diberi nama Taman Olahraga Keluarga Baik. Taman tersebut akan dibangun mulai esok hari. Larissa menyambut dengan senang hati, lalu ia berpelukan. Ternyata Sonny menyaksikan Larissa memeluk suaminya, membuat Sonny jealous. Kecemburuan Sonny ia tumpahkan di malam harinya. Saat Larissa masuk rumah, dengan emosi juga ia menggedam Larissa. Besoknya, pembangunan taman olahraga pun dimulai. Berpindah ke adegan di mana Sonny pamitan berpura-pura menengok adiknya untuk beberapa hari. Padahal itu hanya tipu muslihat. Sonny dan Larissa telah mengadakan persengkokolan untuk menyalurkan hasrat keduanya dengan bebas. Ketika Sonny meninggalkan George dan Larissa, Larissa pun kemudian menyusul Sonny di sebuah motel. Maka terjadilah kembali pertempuran sengit antara Sonny dan Larissa. Setelah pertempuran, mereka merencanakan untuk menghilangkan George, namun belum menemukan caranya. Sementara itu, George sedang sibuk di proyeknya, sedangkan istrinya terus bertempur dengan Sonny. Hari berikutnya, Sonny mengajak Larissa ke bengkel untuk memperagakan uji coba pembunuhan George dengan menggunakan traktor, sedangkan korbannya menggunakan media buah semangka. Sonny melancarkan aksinya berpura-pura sedang bekerja di bawah traktor, lalu traktor ditarik menghancurkan buah semangka. Sonny memerintahkan agar Larissa membawa George untuk mendekati traktor sambil menarik tuasnya. Namun ditolak Larissa. Sonny agak emosi ketika Larissa menolak. Ia berkata mau melakukan tidak. Larissa hanya mengangguk dan akhirnya Larissa pun dengan terpaksa menyanggupinya.
Singkat cerita, proyek pembangunan taman olahraga hampir selesai. George dan Larissa foto bareng sambil tersenyum bahagia. Untuk melancarkan aksinya, Sony sedang memproyek traktor yang diangkat oleh mesin pengangkat. Sony berkata pada George bahwa bau traktornya sudah rusak, perlu diganti. Lalu George mendekati Sony sambil membawa kunci panjang. Ketika George dan Sony menarik kunci, datang Larissa. Sony memberi aba-aba kepada Larissa. 1, 2, pada hitungan ketiga, Larissa menarik tuas yang mengangkat traktor. Tak pelak lagi, traktor itu jatuh menimpa George. Dan tak disangka, tangan Sony pun tergencet. Larissa khawatir lalu ia mendekati Sony. Sony menyuruh Larissa untuk keluar dari bengkel. Namun Larissa cemas terhadap tangan Sony yang tergencet. "Ayo kamu keluar." "Aku mencintaimu," ujar Larissa. "Aku juga mencintaimu, makanya kita melakukan ini. Sekarang kamu pergi, takut ada orang yang mengetahuinya." "Singkirkan dulu sepatumu," jawab Sony sambil menahan tangannya yang kegencet. Dengan tergesa-gesa, Larissa keluar bengkel untuk mencuci sepatunya. Setelah bersih, Larissa mengambil sepatu lalu dia kabur dari bengkel. Di tengah jalan, Larissa melemparkan sepatunya. Di lain pihak, Sony mengerang kesakitan karena tangannya tergencet. Lalu ia menelpon minta bantuan. Di pihak lainnya, untuk menghilangkan jejak, Larissa berbelanja. Saat di pusat belanja, seorang menelpon mengabarkan suaminya kecelakaan. Larissa langsung menuju TKP. Setibanya di TKP, Larissa langsung memeluk jenazah suaminya. "Bullshit lo, tangis segala lo, yang bunuh suami lo kan lo sendiri, biadab lo." Jadi emosi gua. Oke, kita kembali ke ceritanya. Yani ke Larissa yang sedang melamun sedih. Tiba mobil polisi datang membawa Sony dari rumah sakit yang tangannya diperban. Ketika mobil polisi pergi, Larissa memeluk Sony sambil menanyakan kondisi tangan Sony. Dijawab Sony, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kuat kok aku." Adegan berpindah ke kantor polisi. Polisi yang pria mencurigai Larissa karena datang dengan memakai baju kembang dengan sepatu tenis yang kotor. Kedua polisi itu besok akan menyisir jalan yang dilewati Larissa mulai dari toko sampai ke bengkel sepanjang 15 mil. Cerita selanjutnya, Sony dan Larissa sedang mencari sepatu yang dibuangnya. Saat pencarian sepatu, Larissa berkata, "Kita seharusnya tak melakukan hal itu." Disangka sengit oleh Sony bahwa itu sudah terjadi. Lalu mereka saling menyalahkan. Saat pertengkaran, Larissa melihat sepatu. Lalu ia mengambilnya dengan gembira. Disambut senang Sony sambil berkata, "Kita harus selalu bersama." Untuk menghilangkan jejak, sepatu itu dibakar. Mereka bersepakat untuk berpisah karena kalau tetap bersama, polisi akan curiga. Siangnya, polisi menyisir halaman rumah mendiang George disaksikan oleh Sony dan Larissa, namun nihil. Kemudian Sony mengepel bengkel. Datang Crawford, seorang polisi menanyakan tentang perihal dirinya, dari mana dan sebelumnya bekerja apa. Dijawab dengan lugas oleh Sony. Ketika ditanya mengapa Sony masih bekerja di sini, ia menjawab karena ia sangat mencintai mendiang George dan kasihan sama istrinya yang hidup sendirian. Ketika Crawford menanyakan hubungan George dengan Larissa, Sony menjawab hubungan mereka baik-baik saja, dan Crawford meminta bantuan kepada Sony bila diminta keterangan agar dapat membantunya. Selepas Crawford pergi, Larissa datang menemui Sony menanyakan apa yang dikatakan oleh Crawford. Sony pun menjelaskan bahwa polisi itu memancing dengan pertanyaan. Di akhir pembicaraannya, Sony menguatkan pada Larissa bahwa polisi hanya mencari sepatu. Tenang saja, karena sepatunya telah dibakar. Setelah suaminya tiada, Larissa selalu menolak bila didekati oleh Sony. Membuat Sony cemas menahan hasratnya. Pada suatu malam yang sepi, Sony membuka paksa pintu rumah Larissa. Saat didekati, Larissa menghindar sambil berkata, "Kita tidak bisa." Namun ketika dipaksa, Larissa pun membalasnya dengan hot. Maka terjadilah pertempuran sengit. Besoknya, sekitar pukul 10, Sony diantar Larissa ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, wajah Sony tegang menunggu Crawford. Saat diinterogasi, polisi memberikan hasil ronsen tubuh George. Dari hasil pemeriksaan medis, George tertimpa traktor sebanyak 2 kali. Sony menjawab karena kecelakaan itu berlangsung cepat dan dia tidak memperhatikannya. Yang jelas, tangannya hampir hilang karena traktor.
Karena merasa sudah cukup menjelaskan, Sony berniat pulang. Namun ditahan Crawford untuk memperlihatkan video saat Crawford dan polisi lainnya memprediksi kecelakaan yang dialami George. Dalam video itu terjadi diskusi antara Crawford dengan polisi wanita bahwa tuas atau alat penarik pengangkat ada yang menggerakkan. Itu artinya ada orang yang melakukan. Crawford mempraktekkan tuas itu ditarik dengan menggunakan tambang. Setelah video diputar, Crawford mengatakan bisa saja kecelakaan itu murni kecelakaan. Atau mungkin Anda yang melakukan bekerja sama dengan Larissa dan menyuruh Sony untuk keluar. Sebelum beranjak, Sony berkata kepada Crawford, itu baru pikiran dan praduga Anda, belum tentu benar. Sepulangnya dari kantor polisi, Sony merasa terkejar dengan bayangan kejadian mempelayakan George. Ternyata hasil medis bahwa George tertimpa traktor 2 kali itu benar, membuat hati Sony cemas. Kecemasannya ia sampaikan pada Larissa, apalagi saat Larissa menerima telepon bahwa dirinya dipanggil ke kantor polisi besok. Membuat Larissa cemas, ia takut penjara. Sony pun menguatkan bahwa itu tak mungkin terjadi. Larissa meminta kepada Sony untuk menghidupkan dirinya, karena dalam perutnya sedang mengandung anak Sony. Mendengar itu, Sony senang lalu memeluk Larissa dilanjutkan dengan pertempuran. Setelah pertempuran, Sony kembali dihinggapi rasa cemas. Ia khawatir perkara yang sedang dihadapinya membawa Larissa ke penjara, sementara dia sedang hamil anak kandungnya. Ia pun bergegas ke kantor polisi dan mengakui bahwa yang memperlayakan George adalah dirinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan Larissa. Paginya Larissa bangun, ia kaget karena Sony tidak ada. Larissa hanya menemukan selembar surat dari Sony yang isinya dirinya telah mengakui bahwa dirinya seorang diri yang memperlayakan George. Hal itu ia lakukan karena semata-mata kecintaan pada Larissa dan bayi yang tengah dikandungnya. Sony menyuruh Larissa menjual hartanya dan meninggalkan kota dan jangan pernah menghubunginya lagi. Hari berlalu, bulan berganti, dan tahun pun terlampaui. Tak terasa, Sony sudah 5 tahun mendekam di penjara. Dengan intent, dia berkomunikasi dengan Larissa via surat. Seperti hari itu, ia menerima surat dari Larissa beserta foto anaknya yang diberi nama Brandon. Lalu, foto itu ditempelkan di dinding yang sudah banyak terpasang foto anaknya. Setelah membaca, dia membalas surat yang dititipkan kepada kulir. Adegan berpindah ke kantor Good Family Motor Park yang dibangun oleh George, di mana yang jadi direktur perusahaan itu adalah Larissa. Lalu masuk salah satu pegawainya bernama Dina, mengantarkan surat dari Sony dan foto anaknya bersama dengan dirinya dan foto anak bersama temannya. Setelah Dina keluar, Larissa membaca surat. Pria yang berdiri belakang mendekati Larissa sambil bertanya, "Kamu masih saling surat-suratan dengan Sony?" Larissa menjawab, "Kalau aku tak membalas surat dari Sony, dia akan berpikiran bahwa aku telah berpaling darinya. Aku tak mau ia berpikiran seperti itu." Setelah dekat, pria itu mencium Larissa. Ternyata, pria itu adalah si Codet. Itu pria gondrong yang pernah merampok si George. Larissa meminta pada si Codet untuk meninggalkan ruangan. Si Codet pun menurut pergi meninggalkan Larissa. Setelah membaca, Larissa membalas surat Sony. Dan yang aneh, dia menggunting foto anaknya Dina. Kemudian foto itu ia masukkan ke amplop. Rupanya Larissa cerdik. Dulu ia pura-pura hamil untuk menarik belas kasih Sony pada dirinya karena sedang mengandung anaknya. Ternyata siasat di situ. Sony akhirnya lapor pada polisi bahwa dia yang membunuh George sendirian. Dan sekarang pun Larissa masih membohongi Sony dengan mengirimkan foto-foto anaknya Dina. Ternyata si Larissa ini menikahi George karena George kaya. Dan sejak dulu ia ingin menghilangkan suaminya. Untuk melenyapkan George, dia bekerja sama dengan si Codet pura-pura dirampok. Namun niatnya gagal karena Sony menolongnya. Dan si Codet ini disuruh Larissa untuk tidak menemui dulu dirinya. Biarlah rencana melenyapkan George dengan Sony. Setelah George perlaya, Sony pun dengan siasat hamil, dia dipenjara dengan hukuman mati. Sehingga Larissa tetap menjalin cinta dengan si Codet. Cerik juga cewek ini. Mengelabui semua orang dari kebaikan orang lain. Benar kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Diberi susu, malah susunya sendiri diberikan kepada pria lain.
Dulu kebaikan George dibalas perselingkuhan dengan Sonny. Disusul, Sonny mengorbankan jiwanya berselingkuh dengan si codet. Radisa pun tersenyum puas atas kemenangannya. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Obsession 2019. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah meraih harta dengan cara yang tidak benar. Dengan menghalalkan segala cara, raihlah harta dengan halal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka baik-baiklah mulai dari sekarang. Salam sukses, tetap sehat dan tetap sehat dan tetap sehat serta semangat. Bye-bye. Cheerio. Cup.